leluhur ya itu siap, sudah seakan-akan itu berbaris ya untuk selekat memengaruhi jiwa-jiwa yang dituju, yaitu terkhusus petinggi negara. Di situ para leluhur itu seakan-akan Simbah itu melihat beliau itu akan membuka topeng keaslian orang-orang yang dipercaya oleh rakyat, membuka topeng kepalsuannya yang demi bangsa, demi rakyat, saya begini ini untuk membangun bangsa, berdalih kan seperti itu ya. Nah, dibuka topengnya. Rahayu Mbah. Rahayu. Mbah, Ya. kemarin itu kan saya lagi buka YouTube. Terus kebetulan video Simbah yang judulnya Misteri Malam Satu Suro di Jumat Kliwon itu lewat. Akhirnya saya nontonlah. Di situ Mbah bilang karena bertepatan nih malam satu suro ini sama Jumat Kliwon ini, akhirnya dimensi manusia dan dimensi gaib itu sangat tipis sekali. Sehingga orang-orang biasa seperti saya ini rawan sekali melihat makhluk-makhluk gaib atau ya hal-hal semacamnya lah Mbah. Tapi ada nih Mbah yang lebih ditekankan lagi sama Simbah di video itu. Katanya karena bertepatan ini membuat petinggi-petinggi negara atau tokoh-tokoh negara ini jadi linglung, kata Simbah. Memangnya linglung seperti apa sih Mbah yang Simbah maksud ini? Ya, linglung itu bukan berarti linglung apa nggak sadar, itu kan kayak ayam apa habis berantem terus linglung kayak apa, larinya asal gitu kan, bukan seperti itu ya. Dalam artian maksud Simbah itu linglung itu asal ngomong kan gitu, nggak sadar apa yang mau diucapkan berdampak kan gitu. Sebenarnya begini sih ya, kalau malam Jumat kalau Sabtu Suro jatuh di malam Jumat Jumat Kliwon itu, Simbah tidak hanya melihat itunya ya. Memang ya, Satu Suro itu memang disakralkan oleh khususnya orang Jawa ya. Terus apalagi jatuh di malam Jumat Kliwon. Nah, Jumat Kliwon itu hanya karakter dasar ya. Tapi Simbah kan nggak melihat seperti karakter dasarnya ya. Mungkin kan orang-orang spiritual juga tidak mengartikan seperti Simbah ya. Setiap orang kan melihatnya kan berbeda-beda, bukan berarti Simbah yang paling kan, bukan ya. Ini sesuai dengan apa yang Simbah lihat di saat itu malam Jumat Kliwon di Satu Suro tadi. Simbah memang melihat aura yang sangat berbeda sekali ya. Yang mana aura tadi itu ada beberapa leluhur ya, itu siap, sudah seakan-akan itu berbaris ya untuk selekat memengaruhi jiwa-jiwa yang dituju, yaitu terkhusus petinggi negara ya. Dan sebenarnya bukan hanya petinggi negara, tapi orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat. Berarti kan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu kan banyak ya.
bisa juga tokoh agama, ya kan, agama apa saja kan ya. Terus entah itu DPR, entah itu menteri, entah itu pejabat dan lain-lain sebagainya, itu kan orang yang dipercaya oleh rakyat ya, oleh orang masyarakat kan ya. Nah, di situ para leluhur itu seakan-akan Simbah itu melihat beliau itu akan membuka topeng keaslian orang-orang yang dipercaya oleh rakyat. Tapi ini sih Mbah, bentar Mbah. Saya mau tanya nih, yang dimaksud seltep itu bagaimana sih Mbah? Apa para leluhur ini merasuki orang-orang petinggi-petinggi negara ini atau bagaimana sih Mbah? Itu kan bahasa Simbah seletep itu ya. Well, kamu belum paham berarti ya. Seletep yang Simbah maksud itu mempengaruhi jiwa-jiwa orang tadi, mempengaruhi seletep, masuk mempengaruhi. Jadi yang punya niatan buruk akan dibuka keasliannya, topengnya itu akan dibuka. Ini bukan berarti Simbah benci sama tokoh masyarakat atau petinggi negara, bukan ya. Ini justru Simbah itu karena yang merasa peduli aja sama bangsa ini ya, agar apa yang Simbah sampaikan bisa merubah watak karakter orang-orang yang mempunyai niat buruk terhadap bangsa dan rakyat ini. Tapi maaf nih Mbah, sebelumnya kalau pertanyaan saya terlalu dalam gitu Mbah. Apa itu? Sebetulnya bagaimana sih Mbah caranya, kok Simbah bisa lihat kayak auranya nih gelap, atau Mbah nih bisa lihat para leluhur ini mau memasuki para pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi negara ini, tuh caranya bagaimana sih Mbah? Gimana ya? Kalau saya bilang nenggang kali ya. Nenggang itu mungkin kamu nggak paham. Nenggang itu kebejan atau kebetulan aja. Bisa aja nih sih Mbah. Ya, mungkin kamu kan tahu ya, istilahnya sering Simbah melakukan apa, mungkin kan kamu tahu ya. Ya, sebisanya Simbah ya. Bukan berarti ada pembisik atau apa ya. Yang jelas Simbah melihat itulah ya. Dengan cara apa Simbah juga nggak tahu. Mungkin itu hanya halunya Simbah juga kan bisa ya. Lalu Mbah, sebetulnya tujuan para leluhur ini memasuki petinggi-petinggi negara atau tokoh-tokoh negara ini apa sih Mbah? Pastinya kan nggak mungkin dong tanpa tujuan gitu. Pasti ada tujuan tertentu nih. Kalau boleh tahu, saya mau tahu sih Mbah. Mungkin Mbah bisa menjelaskan gitu. Ya, tidak mungkin toh leluhur kita punya tujuan yang buruk, kan tidak mungkin. Pasti dengan tujuan bagus, yaitu untuk perubahan. Dan tentu leluhur kita ya, terus leluhur Nusantara tidak akan membiarkan negara semakin terpuruk, kan nggak akan membiarkan di mana-mana korupsi ya, dari bawah sampai atasan ya, sepertinya kok kayak bancakan gitu ya. Padahal kan ya seperti ada tokoh politik yang pernah menyampaikan, bangsa kita, bangsa Indonesia ini, jika per orang, bukan per keluarga ya, jika per orang 1 bulan digaji 20 juta dari negara kita, itu negara kita itu mampu tanpa rakyat itu bekerja. Tapi pada kenyataan yang ada, justru penekanan terhadap rakyat itu kan ya merajalela. Mungkin
ini karena orang-orang tertentu yang di atas yang di saat mau menjabat, entah itu DPR, entah itu apa, ya, itu kan mengeluarkan modal yang begitu banyaknya. Iya. Sudah barang tentu dia punya niat bagaimana caranya agar modal yang sudah dikeluarkan begitu banyaknya itu kembali lagi. Lalu kemudian mencari untung. Bagaimana beliau-beliau yang dimuliakan, yang dianggap sebagai pengatur bangsa, menata bangsa ini agar menjadi lebih baik, malah justru ya seperti rebutan ya bancakan tadi ya. Tapi menurut saya betul sih kata Simbah ini kalau pejabat itu menjadi linglung, Mbah. Karena contohnya aja sudah ada, Mbah. Kayak yang kemarin nih, Mbah, baru terjadi di Kabupaten Pati. Itu kan sampai di demo ribuan orang gitu loh. Itu kan karena kebijakannya ini kok sangat nggak masuk akal gitu, Mbah. Sangat gencet rakyat gitu loh. Ya, Simbah kan tidak mengarah ke seseorang ya, tidak etis buat Simbah buat menuju ke orang ya. Kalau kamu merujuk ke sana sih ya boleh-boleh saja, terserah ya. Bisa juga seperti itu, bisa juga ya. Bahkan kan banyak menteri-menteri ya yang mengeluarkan apa aturan-aturan yang tanpa bagaimana sih penderitaan rakyat ketika ini aturan dilaksanakan, kan begitu ya. Ya itu tadi seperti di video sebelumnya kan juga saya menyampaikan ya. Banyak sengguni-sengguni ya, sengguni-sengguni yang sudah merajalela ingin memperkaya diri tadi. Nah, sebenarnya kasihan juga ya Bapak Presiden kita ini ya, yang mana dia menjabat sebagai tokoh nomor 1 ya, tentu dia yang akan bertanggung jawab untuk bangsa ini ke depannya, bagaimana rakyat, bagaimana, kan begitu ya. Kasihan juga melihatnya ya. Kalau saya pikir ya terlalu sabar ya. Presiden kita itu terlalu sabar, terlalu legowo, itu juga apa ya, karena ini kan demi bangsa juga ya, bagaimana rakyat ini menjerit rakyat ini, kan gitu ya. Iya. Ya bukan berarti Bapak Presiden kita itu nggak memikirkan rakyat, bukan, mungkin belum waktunya, ini lagi membaca ya. Membaca situasi. Terus, Mbah, kalau mau bicara tentang nggak memikirkan rakyat nih, Mbah, ini kan kejadian ini kan ada peran dari leluhur, Mbah. Ya. Nah, berarti leluhur juga nggak memikirkan rakyat dong, Mbah. Karena kan efeknya ini sangat menekan rakyat gitu. Karena tetap mempengaruhi tokoh-tokoh tadi gitu ya. Yang kamu maksud gitu ya. Sepertinya leluhur kita itu kok jahat banget gitu ya. Kejam sekali. Akhirnya rakyat dibikin kacau oleh para petinggi-petinggi negara atas dasar dipengaruhi oleh para leluhur ya kan. Iya. Nah, kan para leluhur itu kan hanya membuka topeng kepalsuannya yang demi bangsa, demi rakyat, saya begini ini untuk membangun bangsa, berdalih kan seperti itu ya. Nah, dibuka topengnya, apakah itu kejam? Kalau secara sepintas memang kelihatan kejam ya. Seperti halnya gini, ketika gunung meletus atau banjir melanda, apakah Tuhan itu kejam pada hamba-hambanya? Enggak sih, Mbak. Karena itu ada tujuan tertentu. Karena apa, kan gitu ya. Sama, leluhur juga seperti itu. Jadi untuk perubahan, tidak akan membiarkan ya anak cucu semakin terpuruk, semakin menderita. Tentu leluhur tidak akan membiarkan seperti itu. Semua pada tandang. Nah, Mbah, kalau seperti yang Mbah bilang tadi, ini ada peran leluhur. Ya. Apakah peran leluhur itu emang hanya sebatas itu, Mbah? Nggak ada solusi gitu? Atau ada solusi dari leluhur yang ya bisa mengatasi ini, Mbah? Kalau ada, solusi yang seperti apa, Mbah, yang bisa
diberikan oleh leluhur. Solusinya ya, tentu sudah banyak yang menyampaikan seperti yang Simbah sampaikan ini ya, bukan hanya Simbah saja kan ya. Berarti kan mereka akan mendengar, didengar, lalu sadar. Kan begitu. Kalau nggak sadar juga, ya itu tadi. Solusinya buka topengnya, lalu terjadilah sesuatu gerakan massa. Ini yang disayangkan, yang Simbah tidak inginkan ya. Makanya Simbah selalu mengencarkan, ayo sadar. Petinggi-petinggi, entah itu tokoh masyarakat, entah itu petinggi negara, ya itu mungkin leluhur bisikin Simbah kali ya. Tapi nggak juga sih ya orang. Nah, Mbah, kalau seperti itu saya pengen nih, Mbah, Kenapa? dapat ya seperti biasalah, Apa? dapat wejangan atau cerita nih dari Simbah supaya tetap eling lan waspodo gitu, Mbah. Dan ya nggak terjerumus sama hal-hal yang seperti itulah. Ada ya. Sebelum Simbah jawab ya, ada Simbah melihat juga ya aura yang begitu gelap di bumi Nusantara ini, yang sangat pekat sekali, dan itu leluhur masih mencoba untuk menyibak gelapnya langit ini untuk bangsa dan negara kita. Cuman di situ Simbah melihat ada beberapa rakyat yang menjerit. Ketika mau disibak, rakyat menjerit lagi. Ketika mau disibak, rakyat menjerit lagi. Entah itu maknanya apa. Simbah melihat seperti itu. Nah, mungkin dari apa yang Simbah lihat tadi bisa menjadi pedoman kamu. Tidak perlu menjerit. Jalani apa aja yang ada. Ya, tetap nyaman, damai. Damaikan diri kamu. Biarkan leluhur yang bergerak. Ya, yang jelas. Leluhur tidak akan tinggal diam buat anak cucunya. Ya, itu saja yang bisa Simbah sampaikan. Tetap jaga diri. Ya. Ya sudah, Mbah. Gitu saja sih, Mbah. Terima kasih wejangannya, Mbah, untuk pertemuan kali ini nih. Kesekian kalinya Mbah udah kasih wejangan untuk saya. Semoga Mbah nggak pernah bosan buat ngajarin saya dan kasih wejangan terus nih, Mbah. Makasih, Mbah, atas waktunya. Rahayu, Mbah. Rahayu, rahayu.